Di awal film, di sini kita diperlihatkan sebuah tulisan yang mana menjelaskan sebuah organisasi bernama Templar untuk mencari sebuah benda yang bernama Apple of Eden. Apple of Eden sendiri adalah sebuah benda pusaka yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran manusia. Lalu di sini diceritakan juga ada sebuah organisasi lain yang bernama Assassin's Creed yang sama-sama mencari Apple of Eden. Dan dua kelompok ini harus saling berebut satu sama lain untuk mendapatkan Apple of Eden. Lalu scene dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota di Andalusia, Spanyol pada tahun 1942. Dan di sini diperlihatkan para assassins yang sedang berkumpul di markasnya. Lalu kita diperlihatkan orang yang sedang berjalan, dan orang ini bernama Aguilar. Di sini diceritakan dia ini adalah anggota baru di Assassin dan akan mengucapkan sebuah sumpah. Di sini juga mereka melakukan sebuah ritual, di mana untuk masuk organisasi Assassin, mereka harus merelakan jari manisnya untuk dipotong, agar bisa mendapatkan sebuah senjata para Assassin yang bernama Hidden Blood. Lalu singkat cerita, ke tahun 1986 di Meksiko, di sini terlihat ada seorang anak kecil yang sedang bersepeda di atas gedung. Dan setelah capek bermain, anak ini lalu pulang ke rumahnya. Tapi setibanya di rumah, dia merasa ada yang aneh. Dan di sini dia pun dibuat kaget karena melihat ibunya sudah tewas di hadapannya. Di sini dia juga melihat ada seorang pria yang sedang berdiri, dan dia adalah orang yang membunuh ibunya. Tapi dia juga dibuat terkejut, ternyata pria itu adalah ayahnya sendiri, dan ayahnya ini adalah seorang assassin. Lalu kemudian si ayah ini bilang untuk cepat pergi dari tempat ini. Dan gak lama juga tiba-tiba rumah itu pun diserang. Lalu singkat cerita, 30 tahun kemudian, tepatnya di kota Texas, anak kecil yang tadi kini sudah tumbuh dewasa, dan dia sedang berada di dalam sel tahanan. Dan diceritakan dia ini bernama Callum Lynch. Lalu nggak lama kemudian, dia pun didatangin seseorang, dan orang ini pun melihat-lihat di ruangan itu. Lalu singkat cerita, si Callum dibawa ke sebuah ruangan, dan di mana si Callum ini akan menjalani sebuah hukuman mati. Sebelum disuntik mati, dia pun sejenak mengingat masa lalunya bersama ibunya. Dan tak lama juga, akhirnya dia pun disuntik mati. Singkat cerita, setelah beberapa jam kemudian, ternyata si Callum ini terbangun lagi. Dan ternyata dia ini bukan disuntik mati, melainkan dibius dan dipindahkan ke sebuah ruangan khusus. Lalu di sini dia pun bertemu dengan seorang dokter yang bernama Sofia Rikin. Dan si Callum ini berusaha untuk pergi dari tempat itu. Tetapi di sini si Callum ini merasa aneh dengan kota Madrid yang ternyata sudah berubah. Dan si dokter Sofia pun menjelaskan kalau dia sedang ada di sebuah laboratorium bernama Abstergo. Tetapi si Callum ini tetap berusaha ingin pergi dari tempat itu, dan si dokter pun berusaha untuk mencegahnya dan menceritakan alasan dia dibawa ke tempat itu, untuk membantunya menghilangkan sifat anarkis dari umat manusia. Lalu si Callum pun dibius dan dimasukkan ke sebuah alat bernama Animus. Alat ini adalah sebuah alat untuk masuk ke masa lalu, dengan menggabungkan darah keturunannya
agar bisa masuk ke masa itu. Lalu di sini si Callum pun dipakaikan sebuah senjata assassin yang bernama Hidden Blade. Dan dia pun mulai memasuki masa di mana assassin berada. Searching for time frame. Di sini, si Callum ini seperti masuk ke dalam ingatan leluhurnya assassin yang bernama si Aguilar. Dan dia pun akan mengikuti semua gerakan si Aguilar yang ada di masa lalu. Lalu di sini juga diperlihatkan sebuah desa di Spanyol. Di sana terlihat pasukan Templar yang dipimpin oleh Ojeda dan menemukan anak kecil, yang ternyata dia ini adalah seorang pangeran yang disembunyikan oleh para warga. Lalu pasukan Templar ini menanyakan, siapa yang berani menyembunyikan anak itu? Dan setelah ada yang mengaku, ketua pasukan Templar itu pun menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan desa itu. Di sini maksud anggota Templar membawa anak ini adalah untuk menjadikannya tawanan, di mana Apple of Eden sekarang ada di tangan raja. Dan mereka ingin menukar Apple of Eden itu dengan anaknya. Lalu di sini para assassin yang melihat itu, mereka pun mengendap-endap. Dan di sini juga si Aguilar pun langsung melompat dan langsung menghabisi salah satu pasukan Templar. Akhirnya di sini keributan antara Templar dan para assassin pun terjadi. Di sini juga terlihat si Callum yang berada di ruangan Animus. Dia ini selalu mengikuti gerakan dari si Aguilar di masa lalu, karena mereka ini satu keturunan, jadi bisa menyambung satu sama lain. Lalu assassin yang bernama si Maria, dia ini berusaha untuk membawa si pangeran pergi dari tempat itu. Dan si Ojeda yang melihatnya, dia pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Dan gak lama juga, si Aguilar juga ikut mengejar mereka. Dan di sini aksi kejar-kejaran dan pertarungan pun akhirnya terjadi. Lalu si Aguilar yang sudah berada di atas kereta si Ojeda, dia pun berusaha untuk menghabisi ketua dari Templar itu. Karena pertarungan yang begitu membabi buta, membuat kereta dari Ojeda rusak, dan membuat si Aguilar terlempar ke sana kemari dan hampir membunuh si pangeran. Lalu scene berpindah kepada si Callum, di mana dia ini terlihat sudah terkapar karena tidak kuat menahan gerakan dari si Aguilar di masa lalu itu. Dan pas dia terkapar, dia juga tiba-tiba melihat bayangan si Aguilar di dunia nyatanya. Lalu singkat cerita di malam harinya, si Sofia ini terlihat memasuki ruangan peninggalan-peninggalan anggota Templar. Dan dia juga hendak bertemu dengan ayahnya yang bernama Dr. Alan Rikin. Di sini tujuan si Sofia mendatangin ayahnya adalah untuk menceritakan tentang si Callum, yang mana dia sudah bisa berhasil masuk ke pikiran assassin zaman dulu. Dan di sini si ayah yang mendengar hal itu, dia pun sangat bangga kepada si Sofia. Lalu singkat cerita, ayah si Sofia ini didatengin oleh investor dari Abstergo. Dan wanita tua ini adalah ketua dari Elder Templar. Di sini Dr. Rikin juga bilang kepada wanita tua itu, kalau Apple of Eden sebentar lagi akan menjadi milik kita. Dan di sini juga baru terungkap fakta, di mana ternyata ayah dari si Sofia ini adalah anggota dari Templar di masa depan. Dan dia memanfaatkan si Callum yang keturunan anggota assassin di zaman dulu untuk melihat di mana Apple of Eden itu terakhir disimpan. Di sini Dr. Rikin pun bilang kepada wanita tua itu kalau sebentar lagi Apple of Eden akan jatuh ke tangan kita. Sekarang kita balik lagi ke si Callum, di mana pas dia bangun dari tidurnya, dia pun tiba-tiba melihat bayangan dari si Aguilar. Dan di sisi lain juga, si Sofia yang sedang berada di ruangan CCTV, dia pun memperhatikan gerak-gerik dari si Callum.
Lalu nggak lama kemudian, di sini si Sofia ini mendatangi si Callum dan menjelaskan apa yang terjadi kepada dirinya. Di sini si Sofia bilang kalau si Callum sedang mengalami bleeding effect, yang dimana hal itu akan terjadi kepada siapa saja yang sudah masuk ke mesin Animus. Di sini si Callum yang tidak terima, karena si Sofia membuatnya seperti itu. Dia pun langsung mencekik si Sofia. Namun si Sofia ini terus berusaha menjelaskan, dan setelah si Callum mengerti, akhirnya dia pun melepaskan cekikannya itu. Lalu singkat cerita, si Sofia ini mengajak si Callum ke suatu ruangan dan sembari menjelaskan tentang sejarah zaman dulu antara assassin dan anggota Templar. Dan di sini si Callum juga bertanya kepada si Sofia tentang dokumen yang dipajang itu. Dan si Sofia pun menjawab kalau itu adalah peninggalan dari assassin. Dan dia juga bilang kalau dulu ibunya si Callum juga dibunuh oleh anggota assassin. Lalu di sini juga si Callum mulai penasaran apa sebenarnya Apple of Eden itu dan kenapa orang-orang berusaha untuk mendapatkannya. Kemudian di sini si Sofia ini menjelaskan kalau Apple of Eden adalah sebuah benda keramat yang dimana mempunyai kekuatan yang sangat besar dan mampu mengendalikan pikiran manusia. Lalu singkat cerita, setelah mereka berbincang cukup lama, akhirnya mereka ini jalan ke kantin. Di sini tiba-tiba si Callum ini datangi oleh seseorang, dan di mana dia juga adalah keturunan dari anggota assassin di zaman dulu. Dan dia ini bernama si Musa. Lalu singkat cerita, ketika si Callum makan, lagi-lagi dia ini terus dihantui oleh bayangan si Aguilar. Sekarang kita pindah ke si Sofia, dan ayahnya, di sini mereka ini sedang berada di suatu ruangan, dan ayahnya bilang kepada si Sofia kalau si Callum harus segera masuk lagi ke dalam Animus agar Apple of Eden cepat ditemukan. Lalu singkat cerita, sekarang si Callum sedang ada di kamarnya, dan lagi-lagi dia ini didatangi oleh bayangan si Aguilar, tapi kali ini bayangannya sangat dekat, dan mereka pun bertarung di sana. Lalu si penjaga yang mendengar keributan. Akhirnya mereka pun datang dan langsung mengamankan si Callum. Di sini, si Callum ini diseret dan dipaksa untuk masuk ke dalam Animus lagi, agar cepat bisa menemukan Apple of Eden. Lalu singkat cerita, setelah dia dimasukkan ke dalam Animus lagi, si Callum kembali membawa kita ke zaman si Aguilar. Di sini terlihat si Aguilar dan si Maria, kini mereka ini sedang berada di penjara karena mereka ini berhasil ditangkap oleh pasukan Templar. Di sini mereka ini dipaksa oleh pasukan Templar untuk membocorkan rahasia para assassin. Kalau mereka tidak cerita, mereka akan dihukum mati. Dan mereka berdua ini sepakat untuk tidak membocorkan rahasia para assassin, dan akhirnya mereka pun diseret ke lapangan untuk dieksekusi. Cordia religiosa, tierra arrasada por la verá quemado. Di sini para penonton pun terlihat sangat bahagia dan terus menyoraki mereka berdua. Lalu si Ojeda ini berencana akan membakar mereka, dan si Aguilar ini terus berusaha untuk bisa melepaskan borgolnya. Luego arderás tú lentamente. Dan setelah lepas si Aguilar pun kini akan melawan para Templar. Namun sayang ada salah satu assassin yang sudah dieksekusi. Di sini terlihat si Callum ini sedang mengikuti gerakan dari si Aguilar. Dan setelah pertarungan sengit itu, si Aguilar ini berhasil kabur. Lalu aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Dan si Ojeda hampir bisa menangkap si Aguilar. Tapi karena para assassin ini sangat lincah, mereka pun bisa melarikan diri dengan mudah. Nah, si Callum yang belum terbiasa dengan gerakan lincah para assassin, dia ini seketika kejang-kejang karena nggak bisa menahan gerakan itu, dan dia pun kembali tersungkur.
Setelah pertolongan demi pertolongan, akhirnya si Callum pun kembali sadar. Lalu di sini si Sofia ini memberikan sebuah kalung kepada si Callum, dan dia pun bilang kalau kalung ini adalah peninggalan dari ibunya si Callum, dan mereka menemukannya di TKP kejadian pas peristiwa pembunuhan ibunya itu. Lalu di sini, si Sofia pun sedikit menceritakan tentang peperangan antara Assassin dan Templar di masa lalu. Lalu setelah mendengar hal itu, si Callum pun langsung pergi, sembari melihat kalung itu dan bertekad untuk balas dendam. Lalu singkat cerita, di sini terlihat si Sofia dan ayahnya. Mereka ini sedang berada di ruangan CCTV sembari mengawasi si Callum. Lalu tak lama juga, ayah dari si Sofia ini mendatangi si Callum, dan dia ini bertujuan untuk mengajaknya ke sebuah ruangan yang berisikan orang-orang yang telah gagal memasuki Animus. Dan dia pun di sini meyakinkan si Callum kalau dia tidak akan gagal kalau dia punya tekad yang kuat. Dan di sini ayah si Sofia ini lagi-lagi mengungkit tentang kematian ibunya di masa lalu, agar si Callum ini benar-benar emosi dan ingin balas dendam. Dan ayah si Sofia pun bilang kalau yang membunuh ibunya adalah ayahnya sendiri. Dan sekarang ayahnya itu berada di ruangan tersebut. Lalu di sini ayahnya si Sofia pun meletakkan senjata Hidden Blade dan pergi dari tempat itu. Di sini si Callum yang sangat emosi, dia ini hendak balas dendam kepada ayahnya sendiri. Dan saat hendak membunuhnya, si ayah pun bercerita bahwa dulu ayahnya ini tidak berencana ingin membunuh ibunya si Callum. Namun ibunya si Callum yang memintanya karena dia lebih baik mati daripada harus ditangkap oleh para Templar. Di sini, si Callum yang mendengar hal itu, akhirnya dia pun mengerti dan tidak jadi membunuh ayahnya, dan kini si Callum pun berencana untuk masuk lagi ke dalam Animus dan akan menyelesaikan misi dari para assassin. Lalu di sini juga, keributan antara tahanan dan para penjaga pun dimulai. Dan di sini terlihat si Callum ini kembali akan memasuki Animus, dan kita akan dibawa lagi ke masa lalu dari si Aguilar. Di sini terlihat si Aguilar ini kini sedang berada di sebuah atap istana, dan dia ini sedang mengawasi anggota Templar yang sedang bertukar Apple of Eden dengan anaknya si Raja yang waktu itu diculik. Dan kini, Apple of Eden telah didapatkan oleh para organisasi Templar. Di sini ayah si Sofia yang anggota Templar di masa modern, dia pun sangat terkagum karena anggota Templar di masa lalunya sangat pintar. Dan di sini si Aguilar yang melihat hal itu, dia pun tidak tinggal diam, dia pun langsung meledakkan bom asap dan langsung masuk ke istana untuk merebut Apple of Eden dari pasukan Templar. Lalu setelah si Aguilar berhasil mendapatkan Apple of Eden dan menawan salah satu anggota Templar, dia juga diancam oleh si Ojeda. Kalau dia tidak menyerahkan Apple of Eden itu, si Ojeda ini tidak segan-segan untuk membunuh si Maria. Dan di sini tiba-tiba si Ojeda ini langsung membunuh si Maria. Dan pada akhirnya juga pertarungan antara si Ojeda dan si Aguilar pun dimulai. Di sini terlihat si Aguilar ini sudah mulai melemah dan akan dihabisi oleh si Ojeda, tapi di sini dia pun melihat kesempatan di mana dia ini melihat Hidden Blade milik si Maria dan langsung menusukkannya ke si Ojeda. Dan pada akhirnya, si Ojeda pun tewas di tangan si Aguilar. Lalu tak lama berselang, di sini para pasukan Templar pun datang dan akan menangkap si Aguilar. Di sini, si Aguilar yang terdesak, dia pun tidak ada pilihan lain dan dia pun melompat ke sebuah jurang. Lalu di sisi lain juga, tiba-tiba alat Animus error dan membuat si Callum terpental dan membuat kaget semua orang yang ada di tempat itu. Lalu singkat cerita, si Aguilar sudah berhasil selamat dan dia pun kini sedang berada di sebuah kapal. Lalu si Aguilar pun memberikan Apple of Eden kepada seorang nahkoda kapal itu untuk membawanya sampai nahkoda kapal ini mati agar tidak ada orang yang menyalahgunakan kekuatan dari Apple of Eden.
Lalu di sini, si Callum pun tiba-tiba melihat bayangan dari si Aguilar. Dan gak lama juga, para keturunan assassin yang berada di tempat itu, mereka ini mulai memberontak dan ingin menghancurkan tempat itu. Dan di sini, seketika si Callum pun melihat semua bayangan para assassin terdahulunya dan menghampiri si Callum. Dan di sisi lain juga para keturunan assassin, mereka ini berhasil membobol keamanan dari Abstergo dan akan masuk ke ruang kontrol. Di sini, si Dr. Rikin yang melihat kekacauan itu, dia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap para assassin modern itu. Dan di sini, tiba-tiba si Callum ini didatangin oleh arwah dari ibunya, dan dia pun bilang kalau kini si Callum ini sudah resmi jadi anggota assassin, dan dia pun membacakan sebuah sumpah organisasi assassin. Dan pada akhirnya, kini dia pun resmi jadi anggota assassin. Lalu di sini semua assassin modern yang berada di bawah pimpinan si Callum, dia ini memerintahkan untuk menangkap Dr. Rikin dan mengalahkan semua penjaga yang ada di tempat itu. Di sini si Callum ini berusaha mengejar si Dr. Rikin, tapi sayang dia pun berhasil lari menggunakan helikopter. Lalu singkat cerita, keesokan harinya si Dr. Rikin ini sudah ada di Drosevilla, tepatnya di makam nahkoda kapal tadi, untuk mengambil Apple of Eden peninggalan di masa lalu. Dan kini akhirnya si Dr. Rikin pun berhasil mendapatkan Apple of Eden. Lalu singkat cerita, di sini si Dr. Rikin pun melakukan sebuah pertemuan dengan anggota Templar modern, di mana mereka ini akan merayakan sebuah keberhasilan karena telah mendapatkan Apple of Eden. Tapi di sisi lain, para assassin juga sudah berada di tempat itu dan berencana untuk merebut Apple of Eden kembali. Dan di sini saat Dr. Rikin sedang sambutan, si Sofia anaknya ini nggak sengaja bertemu dengan si Callum yang berada di luar. Dan si Sofia ini merasa dibohongi, kalau selama ini ternyata ayahnya ini bukan bermaksud untuk menyelamatkan dunia, melainkan dia ini adalah anggota Templar dan ingin menguasai dunia. Dan saat ayahnya ini akan melakukan sebuah perayaan, tiba-tiba si Callum ini berada di belakangnya dan langsung membunuh si Dr. Rikin. Dan kini Apple of Eden pun kembali ke tangan assassin. Tapi si Sofia yang melihat ayahnya dibunuh oleh para assassin, dia juga tidak terima dan bertekad akan balas dendam. Dan dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam anggota Templar. Dan pada akhirnya, film pun selesai.